Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Marilah kita ikuti bersama pemaparan dari seorang peneliti ya di media cetak bahwa doktrin sesat yang dilakukan oleh kaum Alawi, kemudian pembelokan syariat, pembelokan hukum-hukum Islam telah menyebar ke media cetak. Mari kita ikuti bersama. Robitoh Juz 8 Jilid 1 bulan Rabiul Awal 1347 Hijrah, resmi dari Robitoh Alawiyah. Dan kalimat-kalimat ini penyusunnya adalah Al-Alamah As-Sayyid Alwi bin Thohir Al-Hadad. Saya hanya kutip beberapa poin yang menunjukkan bagaimana mereka itu jumawa. Tidak saya bacakan keseluruhannya. Ini mulai dari satu aja. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi mereka itu mengklaim dirinya orang yang paling disayang oleh Allah. Itu. Yang kedua, seorang Alawi yang hakiki merupakan ruh dalam keseluruhannya. Yang ketiga, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak dan perbuatan baiknya. Ini jadi jangan heran kalau seluruh Alawi mulai kakek-kakek sama cicit-cicit yang sekarang nggak mungkin berani menentang leluhur Alawi yang dahulu. Entah benar entah salah, tidak boleh menentang. Ini karena doktrinnya sudah seperti itu. Saya lanjutkan. Jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafaah, ini yang menjadi problem kita ini, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Nah ini yang kita sering paling rasis ini. Jadi seorang Alawiyin harus memegang. Sebenarnya tidak masalah kafaah ini, hukum Islam kita juga kalau mengadakan pernikahan itu harus kafaah itu memang salah satu pertimbangan. Tapi yang salah itu kafaah itu ditafsirkan oleh mereka kalau seorang Habib harus menikahi Habibah itu. Kalau tidak berarti tidak kafaah. Kalau sampai Habibah itu dikawini oleh pribumi, maka itu dosa besar. Bahkan andai kata dosanya itu, andai kata bisa mengembalikan keperawanannya saja, tidak cukup untuk menebus dosanya. Rahasia umum ini tentang doktrin kafaah yang ditafsirkan menurut kehendak mereka sendiri. Kita tahu kok kafaah itu yang bagaimana, tapi menurut mereka ya itu kafaah. Terus selanjutnya yang saya poin yang ke-10, kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan tolong menolong di antara Alawiyin. Jadi dari sini saja sebenarnya Jawa seolah-olah memang ladang sumber kehidupan dan kemakmuran bagi kaum Alawiyin. Ini sampai dituangkan di dalam doktrin ajaran di antara Alawiyin sendiri. Jadi hasil kerja mereka di Jawa, mengeruk kekayaan orang Jawa, itu kalau tidak dimanfaatkan untuk saling menolong di antara mereka, maka oleh kata mereka tidak ada keberkahannya. Nah, pokoknya wong Jawa baru kebagian apa nih gitu. Ini yang ke-12 nih. Ini benar-benar sangat-sangat melecehkan saya sebagai orang dusun ini. Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar sehingga tak dapat menjadi kokoh sebagai seorang Alawiyin. Gendeng gak ini? Tapi herannya saya loh ya. Kok yo ono wong sing percaya
Logikanya di mana ini para muhibin mereka? Ini saya teruskan ya. Ini iming-iming bagi kaum muhibin. Makanya muhibinnya itu mesti paten karena sudah diiming-imingi di sini. Jika perasaan untuk membela kaum Alawiyin mengalir dalam tubuh seseorang, maka berilah kabar gembira bahwa mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh keagungan dan kemuliaan. Ini, tapi heran saya dulu kok ya iso ya. Enggak apa-apa. Sekarang bagaimana nggak tertarik wong dijanji kalau kita membela Alawi dijanjikan kemuliaan dan keagungan. Siapa sih nggak pengen? Oh, manusiawi kan. Orang-orang Alawiyin akan mendapatkan manfaat dengan perhimpun, tetapi tolong menolong mereka antara kaum Alawiyin semakin kuat. Oh, ini jadi peneguhan lagi. Persatuan mereka memang kuat, satu sama lain saling support, saling bersatu. Sementara kita awake dhewe iki jari ini merungkatkan mereka. Kadang-kadang ada friksi sedikit saja urusan capres padudon. Padahal Alawiyin dan doktrin mereka bersatu kuat, menafikan segala macam perbedaan dan friksi karena persatuan mereka adalah sumber kekuatan untuk saling menolong dan meneguhkan kealawiyinnya. Ya, berkali-kali mereka mengatakan Alawiyin, Alawiyin, Alawiyin. Ini udah kalimat pembodohan. Ya, Alawiyin adalah anak cucu keturunan Ali. Iya, kan apa jamaknya ya. Maka mereka bukan keturunan Ali. Ya, mereka keturunan Yuya. Pertanyaannya kan sekarang begini, ketika kemudian mereka mengatakan bahwa bersatu padu, ya ini adalah bagian dari persekongkolan jahat itu ya. Terus kemudian orang-orang kita pribumi yang hanya menjadi objek penderita, nah ini harus segera. Demikianlah ya, mereka bersatu untuk tetap bertahan sebagai dzurriyyah Rasulullah, baik doktrin itu sesat atau tidak sesat, benar atau salah ya. Yang penting mengikuti doktrin-doktrin para leluhurnya. Anggaplah para muftinya. Sedangkan kita ya mau merungkatkan mereka masih tidak bersatu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi marilah kita para muhibbin tobatlah. Janganlah Anda salah mencintai ya. Cintailah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang asli saja. Yang palsu anggaplah mereka saudara kita yang wajib juga dicintai. Tapi dicintai bukan karena sebagai Habib atau sebagai dzurriyyah Rasulullah, tapi sebagai seorang Islam biasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.